Monumen Nasional atau Monas jadi perbincangan publik dalam beberapa hari terakhir. Kebijakan kontroversial Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevitalisasi Monas jadi pemicunya. Dibangun tahun 1961, dalam sejarahnya, Monas saat itu merupakan proyek kebanggaan Presiden Soekarno. Pembangunan Tugu Nasional saat itu, ditegaskan Soekarno, demi kebesaran bangsa Indonesia. Saat itu selain Monas, Soekarno membangun proyek-proyek mercusuar seperti Hotel Indonesia, Pusat Perbelanjaan Sarinah, hingga Gelora Olahraga Senayan, GBK. Diberitakan Harian Kompas, tanggal 17 April tahun 2019, pembangunan Monas bahkan sempat terbengkalai pada tahun 1966 sampai tahun 1972 karena pasang surut politik setelah peralihan kekuasaan ke rezim Orde Baru. Tercatat total biaya pembangunan Tugu Monas, Rp358.328.107,57. Anggaran yang cukup besar untuk proyek Monas memaksa Soekarno mencari para dermawan dari penjuru tanah air. Salah satu bagian paling menarik dari Monas adalah emasnya yang berbobot lebih 30 kg. Seorang pengusaha asal Aceh, Teuku Markam, rela menyumbang sampai 28 kg emas saat awal pembangunan Monas. Pada puncak bangunan yang menjulang setinggi 132 meter, terdapat nyala obor yang terbuat dari perunggu seberat 14,5 ton dan dilapisi emas murni seberat 35 kg, yang kini menjadi 50 kg. Uang patungan proyek Monas lainnya berasal dari sumbangan wajib pengusaha bioskop dari seluruh pelosok tanah air. Sepanjang November tahun 1961 Januari tahun 1962 tercatat 15 bioskop menyumbang Rp49.193.200,01. Bioskop Parepare, Sulawesi Selatan, misalnya, menyumbang Rp7.700,60. Bioskop Watampone, Sulawesi Selatan, Rp1.364,20, dan Bioskop Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rp884.528,85. Teuku Markam merupakan keturunan Ule Balang yang lahir tahun 1925 di Seuneudon dan Alue Capli, Panton Labu Aceh Utara dan dinamai Teuku Marhaban. Teuku Markam sendiri sudah lama dikenal sebagai pengusaha yang dekat dengan Soekarno. Dia pernah berdinasti di militer sebelum kemudian banting setir menjadi saudagar karena merasa tak cocok dengan dinas militer. Dalam perjalanannya sebagai pengusaha kaya raya di awal kelahiran Republik, Teuku Markam banyak terlibat dalam proyek pembangunan infrastruktur di Aceh dan Jawa. Dia mendirikan perusahaan perdagangan bernama PT Markam. Namun karena kedekatannya dengan Soekarno pula, yang membuat nasibnya berubah drastis di era Presiden Soeharto. Tahun 1966, dirinya pernah dipenjara oleh Orde Baru tanpa proses pengadilan. Perusahaannya, Markam kemudian diambil alih pemerintah dan menjadi cikal bakal BUMN bernama PT Berdikari, Persero. Dalam sejumlah sumber disebutkan Monas diresmikan pada tanggal 12 Juli tahun 1975. Namun, dari penelusuran pemberitaan dan dokumen, tak ada acara peresmian Monas. Kawasan Monas dibuka untuk umum melalui surat keputusan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin nomor CB, tanggal 11 Januari tahun 5772 tanggal 18 Maret tahun 1972. Sekianlah kisah Teuku Markam pengusaha asal Aceh yang menyumbang emas Monas sebanyak 28 kg, sampai ketemu di kisah berikut ya guys.